Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas bagaimana menganalisis data hasil survei kecepatan yang sudah dilakukan dari pertemuan 9 sebelumnya. Jadi kita nanti di sini akan menganalisis kecepatan real ya dari data langsung. Dan kita juga sedikit mengulang mereview mengenai free flow speed atau jenis-jenis kecepatan yang kita analisis nanti. Oke. Bagaimana menganalisis kecepatan? Sebelumnya kita mengenal free flow speed, kecepatan pada saat lalu lintas rendah. Ini teman-teman bisa melakukan pendekatan seperti jalan tol, ini kan tidak terlalu banyak hambatan, khususnya di Pali, kemudian yang ke timur ini cenderung dia tidak terlalu banyak hambatan, atau lalu lintas di malam hari. Lalu lintas di malam hari juga tidak terganggu, jadi teman-teman bisa mendapatkan free flow speed di sana. Di MKJI itu juga kita dapat mengetahui free flow speed dengan menghitung rumus-rumus yang ada di MKJI. Pastinya nanti nilainya akan berbeda. Kalau free flow speed yang dari survei real itu pasti di atasnya MKJI, karena kendaraan yang diproduksi di Indonesia kecepatannya melebihi dari batas kecepatan yang diizinkan oleh pemerintah yang menjadi dasar perhitungan di MKJI. Contoh jalan tol, nanti maksimal 100, mendarainya bisa sampai 140 dan sebagainya. Kemudian average running speed ini rata-rata kecepatan, tapi khusus saat dia berjalan. Tadi dari tugas teman-teman ada hambatan di jalan gagak. Nah, saat terhenti di jalan gagak itu dia tidak dihitung. Berbeda dengan travel speed. Average travel speed ini dihitung dia. Untuk permodelan speknya yang digunakan adalah average travel speed, karena hambatan itu juga menjadi faktor pertimbangan orang untuk memilih ruas jalan tersebut. Kemudian ada time mean speed dan space mean speed. Mungkin saya jelaskan di slide berikutnya saja. Ini hanya mengulang dari pertemuan sebelumnya. Kecepatan rata-rata waktu time mean speed ini adalah kecepatan rata-rata semua kendaraan. Jadi semua ya. Kemarin di survei teman-teman saya minta untuk per golongan kendaraan. Itu dasarnya nanti untuk mengetahui apakah masing-masing kendaraan ini mempunyai karakter kecepatan yang berbeda. Sepeda motor, kendaraan ringan, kendaraan berat, apakah berbeda. Demikian juga untuk deviasinya, standar deviasinya apakah berbeda. Dan time mean speed ini melalui suatu titik, berbeda dengan space mean speed itu ruas. Jadi spot speed yang teman-teman lakukan itu untuk melakukan analisis time mean speed. Rumusnya adalah jumlah dari kecepatan dibagi berapa data jumlah kecepatan, di mana kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Sedangkan space mean speed itu adalah kecepatan rata-rata semua kendaraan dalam suatu ruas, jadi segmen jalan. Ini dari survei MCO ini bisa digunakan untuk space mean speed. Rumusnya hampir sama, cuma pembedanya kalau yang sebelumnya kecepatan dibagi data, kalau di sini adalah rata-rata waktu untuk pembagi jarak. Mungkin kita akan langsung praktek pada salah satu tugas mahasiswa. Contoh ini yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa namanya Eufrasia Herniana. Kita ambil data kendaraannya. Ini pertama motorcycle, jumlahnya 30 kita ambil. Kita masukkan pada template yang sudah ada. Template ini awalnya digunakan untuk mahasiswa kelas sebelumnya, Tegar. Kemudian yang data ini sudah dirubah atas nama Syahrul dan sekarang diganti atas nama Eufrasiana. Kemudian kita ambil data untuk LV-nya.
kita ambil datanya untuk dia ada 4 data, ada MHV, ada LT. Ini speknya kita ambil semuanya. Oke, kita tambah di sini kendaraan medium, MHV, di sini kendaraan berat. Datanya tidak 30, ini juga tidak 30, jadi 24. Ini 22. Oke, kita coret. Kemudian ini kita lihat apa, kita teruskan lagi sampai habis 1389. Kemudian ini kita teruskan lagi di sebelahnya. Ini juga kita untuk kecepatan, kita tambahkan datanya. Nah, untuk mengatur kecepatan tadi rumusnya adalah D per T. Sehingga di sini D jarak, T waktu, ketemu semuanya. Oke. Nah, di sini kita hilangkan yang datanya nggak ada. Kemudian di sini kita tambahkan selesai. Nah, time mean speed tadi rumusnya adalah rata-rata dari waktu. Ini datanya ada berapa? Datanya ada 106, N-nya adalah 106. Time mean speed tadi rumusnya adalah data dari kecepatan dibagi N. Ini kita ambil sampai penuh. Kemudian ini dalam satuan kilometer per jam. Untuk menjadikan dari meter per second ke kilometer per jam, teman-teman bisa membagi data itu dengan meter ke kilometer adalah 1000, berarti dia dibagi 1000. Kemudian dari second ke jam 360, dia dikali 360. Ketemulah di sini kecepatan rata-rata time mean speed-nya adalah 42,9 km per jam. Ini kalau bicara level of service, bisa kita lihat pada level berapa dia. 40 adalah pada level E. Antara E dan D. Harus mendekati tidak stabil, volume lalu lintas tinggi. Nah, misalkan jalan itu segmennya 150 gitu ya, dengan data yang sama, kita asumsikan sebagai space mean speed. Maka di sini didapatkan tadi space mean speed itu berbasis waktu, jarak dikalikan jumlah data dibagi waktu, jumlah totalnya. Jumlah totalnya bertambah, jadi kita harus tarik ke bawah. Oke, ketemu hampir mirip. Jadi space mean speed ini umumnya selalu di bawah dari time mean speed. Nah, begitu teman-teman untuk menganalisis dari time mean speed dengan space
main speed. Caranya seperti itu. Nah, namun ini nggak berhenti di sini. Untuk aplikasinya di lapangan itu ada yang namanya adalah persentil. Untuk mendapatkan atau teman-teman menyajikan kinerja ruas jalan itu umumnya digunakan data persentil 85. Namun untuk perencanaan geometri jalan, perkerasan jalan itu digunakannya persentil 95. Kalau kecepatan rata-rata tadi time mean speed tinggal dibagi rata-rata. Standar deviasinya tadi juga ketahuan, di mana di sini sepeda motor standar deviasinya 1,3, kendaraan ringan 2, kemudian kendaraan medium 1,8, dan di sini kendaraan berat 2. Dapat dikatakan bahwa kendaraan roda 2 dan medium mempunyai kecepatan yang cukup hampir sama antar jenis kendaraannya. Kemudian di persentil 85 bagaimana cara mencarinya? Kemudian ada PACE, persentil 85, median atau persentil 50, persentil 15, ini analisisnya sama, tinggal kita nanti geser-geser grafik. Kalau PACE ini pada tingkat yang tertinggi. Nah, bagaimana untuk menganalisis kecepatan itu tadi? Caranya adalah dengan kita membagi interval, kemudian kita presentasekan, kemudian kita lihat presentase kumulatifnya, kemudian kita lihat grafiknya. Kita langsung praktek saja. Jadi di sini intervalnya karena kecepatan tertinggi di ruas jalan darat adalah 100, kemudian terendah jalan lingkungan adalah 10, maka kita gunakan angka tersebut. Ini nilai tengahnya, ini frekuensinya. Nah, di sini dapat diketahui frekuensi 85 persentilnya itu ada di antara 4150 sampai 5160. Nah, di sini dapat kita tarik ke sana. Tarik ke atas, tarik ke atas, tarik ke atas. Ini kita tarik ke atas. Maka akan didapatkan persentilnya adalah kinerja ruas jalan 45,49. Berbeda dengan nilai time mean speed sama space mean speed. Karena 15% tadi itu diabaikan. Cara kedua adalah dari grafik. Ini adalah 85%. Kemudian kita tarik garis merah ini pada perpotongan dengan garis putih. Di sini didapatkan mendekati 55, 45. Agak berbeda. 45 sebagainya, ini agak sedikit berbeda. Baik, nanti kita coba cross-check. Oke, ini berbeda karena datanya intervalnya berbeda. Ini masih pakai frekuensinya adalah data yang kurang. Oke. Semoga saja sudah oke. Oke, di sini ketemunya 45, ini ada data yang kurang. 85, 106. Untuk dapat data di 85. Kemudian untuk persentil 15 tinggal kita tarik juga ke atas, persentil 95 juga sama. Tinggal nanti ini diganti ke 95 atau 85. Itu teman-teman bagaimana kita untuk menganalisis persentil. Cuman memang ini ada sedikit trouble di sini ya. Kalau kita gunakan data yang dianalisis lainnya, di sini 55,67. Kita dapatkan di angka nilainya lebih juga. Oke, selesai dari analisis kecepatan ini untuk teman-teman mengetahui kinerja jalan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.